my name is Anissa Fedilia with student ID 41824081 from Universitas Komputer Indonesia. And today I'll be exploring some fascinating theories from the sociology of communication, from classical media theories to the rise of new media and its social function. And have you ever stopped to think about how media affects the way we live, think, and interact with others? In this modern digital era, media is no longer just a tool. Media has become a part of our daily lives, shaping our thoughts, identities, and interaction. Each perspective helps us understand how communication evolves in the digital world. Every day, we wake up and immediately check our notification. We read news from social media, chat with friends, listen to podcasts, watching videos, and without realizing it, we're constantly engaged in the process of communication through media. We'll see how communication theorists explain the role of media in shaping culture, opinions, and social relationship in this digital era. And so, sit back, stay curious, and let's dive into the world of media and communication and enjoy! Kita mempunyai banyak sekali pilihan media atau saluran untuk berkomunikasi lainnya, termasuk komunikasi tatap muka, telepon, media sosial, dan media massa. Tatap muka tetap menjadi pilihan utama sebagai sarana komunikasi. Namun kita hidup dalam apa yang disebut Marshall McLuhan sebagai desa global. What is theory media? Yap, kata media itu asalnya dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya perantara atau pengantar. Dalam komunikasi, media itu kita paham sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerimanya. Dan menurut Arif, Sadiman, dan rekan-rekannya, media itu adalah perantara antara sumber pesan dan penerimanya. Jadi media itu punya peran penting banget dalam proses komunikasi. Ada juga pendapat dari tokoh terkenal, yaitu Marshall McLuhan, yang mengatakan the medium is the message. Apa artinya? Artinya, media itu sendiri adalah bagian dari pesan yang disampaikan, bukan hanya isinya saja yang penting, tapi bagaimana pesannya dikirimkan juga punya dampak besar dan cara kita berpikir, bersikap, bahkan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selain Marshall McLuhan, ada satu tokoh lain bernama Lewis. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai media sebagai 3 metafora. Apa saja sih 3 metafora itu? Jadi yang pertama, media sebagai lingkungan. Maknanya dalam media itu mempengaruhi cara kita merasakan dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Ini berarti informasi yang disampaikan oleh media itu datang dengan berbagai tingkat kecepatan arah, interaktivitas. Contohnya seperti apa? Media sosial memungkinkan kita berinteraksi dengan orang dari berbagai belahan dunia dengan cepat yang tidak bisa kita lakukan dalam komunikasi tatap muka. Lalu yang kedua, media sebagai wadah. Maknanya ini berarti bahwa media itu sendiri tidak memihak pada isi yang disampaikan, tetapi lebih pada bagaimana konten tersebut dikomunikasikan kepada audiens. Seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya seperti televisi atau internet yang hanya menjadi saluran untuk menyampaikan berita tanpa mempengaruhi isi pesan itu sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu media sebagai bahasa. Setiap media itu punya cara sendiri dalam menyampaikan pesan, seperti halnya bahasa. Karena setiap media itu kan memiliki elemen struktural atau bahasanya tersendiri. Contohnya adalah bahasa visual di Instagram berbeda dengan cara kita berkomunikasi melalui teks di Twitter. Gitu. Dan selanjutnya kita akan bahas langsung mengenai teori new media atau teori media baru. Gitu. Teori media baru ini mencakup fokus pada konten yang diperluas dan pilihan media bersama dengan komunikasi dua arah yang diperluas melalui konten-konten yang dihasilkan pengguna. Konten ini dapat dilihat di perangkat apapun dan memberikan cara bagi orang-orang untuk dapat berinteraksi dengan konten secara real time dengan menyertakan komentar pengguna dan memudahkan orang untuk berbagi konten secara online dan sosial dengan teman dan rekan kerja. Teori media baru ini adalah jenis media yang menggunakan teknologi digital, misalnya media sosial,
tahun 2002, mereka menjelaskan bahwa media baru mencakup semua bentuk media yang bergantung pada teknologi digital dan jaringan komputer termasuk ke dalamnya internet, media sosial, dan juga perangkat komunikasi digital lainnya. Ini berlawanan dengan old media ya, yang mengacu pada bentuk media tradisional seperti media cetak, surat kabar, majalah, televisi, dan radio. Umumnya, format bagi media baru adalah bentuk media yang bersifat komputerisasi dan mengandalkan komputer untuk redistribusi. Ada beberapa contoh teori media baru adalah animasi, komputer, instalasi, dan komputer yang interaktif, situs website, dan dunia maya gitu. Fungsi dan manfaat teori media baru seperti yang diketahui umum komunikasi massa adalah sebagai proses berbagi pesan ke sejumlah besar halayak melalui beberapa bentuk teknologi pada satu waktu, sehingga beberapa bentuk teknologi yang digunakan untuk menyebarkan pesan adalah media. Lalu apa saja fungsi teori media dalam penggambarannya? Yaitu yang pertama, fungsi komunikasi menurut Harold Laswell tahun 1964 mengirim dan berbagi informasi adalah fungsi utama media karena informasi adalah pengetahuan dan pengetahuan itu adalah kekuatan media menawarkan fakta dan opini yang otentik dan tepat waktu tentang berbagai peristiwa dan situasi kepada halayak massa sebagai item informatif. Kedua, ada pendidikan. Media memberikan pendidikan dan informasi yang berbeda untuk orang-orang di semua tingkatan. Mereka mencoba mendidik orang secara langsung atau tidak langsung menggunakan berbagai bentuk konten. Misalnya, program pendidikan jarak jauh adalah pendekatan langsung. Lalu yang ketiga, sebagai hiburan. Fungsi penting lainnya dari media adalah sebagai hiburan yang merupakan salah satu fungsi paling jelas dan paling sering digunakan oleh masyarakat. Hiburan dalam media merujuk pada berbagai bentuk, tayangan atau konten yang dirancang untuk memberikan kesenangan, relaksasi, dan pelarian dari rutinitas sehari-hari. Menurut Charles Wright, hiburan adalah fungsi media yang membantu meredakan ketegangan sosial dan emosional sekaligus mempererat ikatan sosial melalui pengalaman bersama. Lalu yang keempat, ada persuasi. Selain menyampaikan informasi dan hiburan, media juga menjalankan fungsi persuasi. Apa sih fungsi persuasi? Yaitu mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku halayak. Fungsi ini sering digunakan dalam iklan, kampanye, politik, edukasi, publik, dan program-program sosial media massa mempengaruhi audiens dengan berbagai cara mengingat konten media membangun opini dan menetapkan agenda di benak publik. Banyak dari mereka menjadi terpengaruh atau termotivasi tanpa disadari begitu melihat iklan sebagai contoh yang dirancang untuk membujuk para audiens. Lalu yang kelima ada pengawasan. Fungsi pengawasan atau surveillance merupakan salah satu fungsi utama media yang dikemukakan oleh Harold Laswell. Pengawasan atau surveillance ini menunjukkan observasi yang berarti mengamati masyarakat dari dekat. Fungsinya adalah untuk mengamati masyarakat secara dekat dan terus-menerus serta memberikan peringatan tentang tindakan-tindakan yang mengancam halayak massa yang kemungkinan bisa akan terjadi di masa mendatang dan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan dan kerugian-kerugian tersebut. Lalu yang fungsi terakhir yaitu sosialisasi. Fungsinya sebagai merujuk pada peran media dalam mengajarkan nilai, norma, dan juga perilaku sosial kepada anggota masyarakat. Melalui berbagai bentuk konten, media berperan sebagai alat yang memperkenalkan individu kepada budaya, peraturan sosial, dan pola interaksi yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi adalah transmisi budaya dan media adalah reflektornya masyarakat yang mensosialisasikan orang-orang, terutama anak-anak dan pendatang baru. Dalam video ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Dalam teori media, teknologi tidak hanya sebagai alat, tapi juga membentuk realitas sosial dan kesadaran manusia, bahwa manusia dan teknologi kini saling membentuk satu sama lain. And the conclusion that media is not just a tool for conveying information, but also an agent of social change. From theories to new media practice, media has a strong influence in shaping the way we think, feel, and action. By understanding media theory and function, we can become more wise and responsible media users than just be spectator but be part of positive change through media. Thank you for your attention and I hope it's beneficial. I'm Anissa. See you in the next